Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Pak Kusnadi MPD berperan sebagai Kepala Sekolah, Pak Insinyur Rustan Effendi MM berperan sebagai pengawas, kemudian saya sendiri Sandi Moyana berperan sebagai moderator, kemudian Pak Anhar berperan sebagai di perwakilan peserta yaitu di kurikulum, kemudian Pak Saprudin berperan sebagai peserta yaitu untuk di guru produktif. Pada kesempatan kali ini kami dari perwakilan kelompok 3 akan mencoba untuk membuat simulasi in-house training dengan mengambil tema analisis lingkungan, analisis lingkungan satuan pendidikan. Mudah-mudahan kami bisa menyajikan dengan sebaik-baiknya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke bagian simulasi in-house training. Tetapi sebelum masuk ke in-house training, ada permohonan maaf karena Pak Anhar di sini terkendala dengan jaringan sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan ini dengan keseluruhan. Kemudian yang kedua, Pak Saprudin sama tidak bisa mengikuti kegiatan ini dikarenakan sakit. Mudah-mudahan yang sakit kita doakan bersama, mudah-mudahan diberikan kesembuhan untuk selanjutnya nanti bisa bergabung lagi dengan kita semua. Kita mulai kegiatan simulasi in-house training. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Ilahi Robbi yang mana kita pada kesempatan kali ini masih diberikan kesempatan nikmat iman, nikmat sehat untuk bisa tetap melaksanakan tugas yang mulia ini. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini ada beberapa yang akan disampaikan. Yang pertama ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas yang sudah berkenan hadir pada acara simulasi in-house training analisis lingkungan satuan pendidikan yang diselenggarakan di SMK Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita buka dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk selanjutnya, saya sebagai moderator akan menyampaikan susunan acara pada kesempatan kali ini. Adapun susunan acara in-house training SMK Pusat Keunggulan Analisis Lingkungan Sekolah. Mengambil tema yaitu analisis lingkungan sekolah. Yang pertama pembukaan, alhamdulillah ini sudah kita laksanakan. Kemudian pembacaan doa, kemudian penyampaian susunan acara itu sendiri, kemudian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kusnadi MPD, kemudian sambutan dari pengawas pembina yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Pak Insinyur Rustan Effendi MM, kemudian selanjutnya pemaparan materi pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak Kusnadi MPD, kemudian selanjutnya yaitu sesi diskusi dan penutup. Nah, untuk lebih mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini. Yang pertama yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Pak Sandi sebagai pengatur acara di acara simulasi IHT hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas Sekolah, Bapak Pengawas Pembina Pak Rustan Effendi, yang terhormat juga nih Wakasek Kurikulum, dan yang terhormat juga Bapak-Bapak Guru Produktif SMK Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah tahun ini SMK Muhammadiyah Kota Tasikmalaya diberikan kepercayaan untuk mengemban amanah
sebagai salah satu sekolah yang tergabung dalam program SMK Pusat Keunggulan. Tentu di sini satu sisi sebagai kebanggaan, kebahagiaan, tapi satu sisi juga ini sebagai suatu tantangan begitu ya. Namun demikian mudah-mudahan kita Sivitas Akademika SMK Muhammadiyah Kota Tasikmalaya mampu merealisasikan SMK Pusat Keunggulan. Tentu ini harus mendapat dukungan dari semua stakeholder ya. Semua warga sekolah kita harus terus serta saling membahu itu bagaimana membangun SMK Pusat Keunggulan. Tentu sudah barang tentu juga akan senantiasa mendapatkan bimbingan dari pengawas sekolah kita, Pak Rustan Effendi. Untuk itu, mudah-mudahan sesi kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kembali ke Pak Sandi. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Pengawas kita pada Bapak Rustan Effendi. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum, beserta Bapak-Bapak Guru yang hadir pada kesempatan ini. Para hadirin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita telah bersama-sama bisa hadir dalam Zoom meeting ini untuk mengikuti kegiatan dinas training terkait dengan analisis lingkungan dalam hubungannya dengan pengembangan kurikulum yang akan dikembangkan di sekolah kita ini. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, termasuk kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Para Bapak Guru dan Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, tentu saya menyampaikan selamat kepada Bapak Kepala Sekolah beserta keluarga besar SMK Muhammadiyah Kota Tasikmalaya yang pada tahun ini telah terpilih menjadi salah satu sekolah penyelenggara SMK Pusat Keunggulan, di mana tentu telah banyak bersaing untuk merebut kepercayaan dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta. Tentu kita akan menyambut kepercayaan ini dengan menyelenggarakan sebuah kegiatan yang dalam tahun pelajaran ini tentu akan kita kemas kegiatan Pusat Keunggulan ini menjadi sesuatu hal yang menarik sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh program SMK Pusat Keunggulan ini. Kita tahu bersama bahwa pada saat ini kita semua sedang aktif mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan dan implementasi pembelajaran untuk menyambut kegiatan-kegiatan akan kita lakukan selama setahun ke depan. Saya melihat sudah 2 tahap kita mengikuti kegiatan diklat ini, dan insya Allah ini kegiatan akan kita tularkan kepada Bapak dan Ibu Guru yang belum sempat mengikuti diklat seperti yang ada pada saat ini. Kami selaku pengawas pembina tentu tidak akan melepas sendiri, pasti akan melakukan pendampingan mulai dari perencanaan, kemudian implementasi,
mulai dari penyiapan pelatihan awal, BIMTEK, dan seterusnya, implementasi kurikulumnya itu sendiri, sampai pada pembelajaran dan asesmen, lalu kemudian kita evaluasi dan kita melakukan pengembangan secara profesional. Sehingga diharapkan hasil dari kegiatan ini benar-benar bisa menghasilkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan yang diharapkan dari program pendidikan sekolah penggerak yang sedang diharapkan keberhasilannya pada saat ini. Oleh karena itu kepada semua pihak ya, dengan kegiatan analisis lingkungan ini, mari kita jadikan ini sebagai dasar pertimbangan di dalam kita menyusun pokok-pokok materi yang ada di dalam kurikulum yang akan kita kembangkan mulai tahun ini. Tentu kebersamaan, kemudian kerjasama yang baik dari semua pihak sangat kita harapkan, sehingga benar-benar terwujud profil pelajar Pancasila sebagaimana yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas kerjasamanya, dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada Bapak Pengawas kita, Bapak Insinyur Rustan Effendi MM, yang telah memberikan sambutan yang sangat-sangat bagus. Untuk selanjutnya, pemaparan materi sekaitan dengan analisis lingkungan satuan pendidikan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Sandi sebagai pemandu acara di kegiatan simulasi IHT ini. Mohon izin Pak Pengawas, Pak Pembina, Pak Haji Rustan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan IHT ini adalah kegiatan yang sangat menarik ya, karena kita ini SMK Muhammadiyah Tasikmalaya sebagai salah satu SMK yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan SMK Pusat Keunggulan. Karena SMK Pusat Keunggulan ini nanti ke depannya adalah sebagai SMK sebagai barometer tentang berhasil atau tidaknya ini pendidikan SMK kita di Indonesia. Ya. Mudah-mudahan SMK Pusat Keunggulan yang akan kita lakukan ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena setelah saya khususnya di sini ya sebagai kepala sekolah telah mengikuti BIMTEK Komite Pembelajaran SMK PK, itu sajian materinya dari para narasumber itu luar biasa. Dan ini sangat menarik lah. Dan insya Allah apa yang disampaikan oleh para narasumber kita di acara BIMTEK tersebut akan kita kembangkan lebih lanjut ya di acara ini sekarang ini. Baik, Bapak-Bapak semuanya, analisis lingkungan ini merupakan sebagai gerbang pertama untuk kita melaksanakan kurikulum operasional Satuan Pendidikan KOSP ini. Nah, untuk itu tentu kita harus melihat beberapa hal yang menjadi pusat perhatian kita sekaitan dengan analisis lingkungan sekolah. Punten Pak Sandi bisa diperbesar ini ya tayangannya ya. Oke ya. Yang pertama nanti kita akan membicarakan tentang analisis lingkungan belajar. Dan yang kedua kita juga akan mendiskusikan analisis kebutuhan sekolah. Nah, yang pertama kita awali analisis lingkungan belajar. Di sini paling tidak ada 4 hal yang harus kita benahi, yang harus kita bedah ya, yang harus kita pikirkan potensi-potensi apa yang ada di sekolah kita, yang ada di lingkungan sekitar kita, dan apa kelemahan-kelemahan kita selama ini. Ya, tentu kita harus mampu menganalisisnya. Baik, yang pertama yang berhubungan dengan sumber daya alam, sosial, dan budaya.
Nah, nanti kita merumuskan ini sumber daya alam, sosial, dan budaya yang ada di lingkungan sekolah kita itu seperti apa. Seperti kita ketahui bahwa SMK Muhammadiyah Kota Tasikmalaya ini berada di lingkungan sosial budaya yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Bahkan di sini, di Kota Tasikmalaya itu banyak pesantren, ya, sehingga bisa dikatakan di lingkungan Tasikmalaya itu ya lingkungan yang religius lah gitu ya, karena memang masyarakatnya itu kental dengan nuansa keislaman. Nah, melihat potensi yang seperti ini, nanti bagaimana kita merumuskan potensi-potensi itu di dalam analisis lingkungan yang kaitannya dengan sumber daya sosial budaya. Kemudian bagaimana dengan yang kaitannya dengan sumber daya alam? Tentu di sini di Kota Tasikmalaya, ini karena kota ya, kita juga harus menganalisis bahwa di Kota Tasikmalaya, khususnya Kota Tasikmalaya karena tetangganya itu ada Kabupaten Tasikmalaya ya. Di Kota Tasikmalaya memang untuk yang namanya kesawahan atau persawah itu sudah langka ya, Pak Sandi ya. Sudah langka ya. Yang banyak justru di sini sektor-sektor industri, baik itu sektor formal maupun non formal. Dan kita ketahui bahwa Kota Tasikmalaya ini memang sebagai salah satu penghasil kerajinan tangan yang cukup terkenal begitu ya di Tasikmalaya ini, baik itu yang kaitannya dengan industri skala kecil maupun skala menengah. Nah, ini nanti kita tuangkan bagaimana kaitannya dengan potensi di bagian sumber daya alam. Kemudian yang berikutnya, yang kaitannya dengan sumber pendanaan. Nah, di sini sumber pendanaan, sebagaimana kita ketahui bahwa sumber pendanaan yang pertama tentu dari bantuan operasional sekolah BOS ya. Kemudian yang berikutnya sumber pendanaan juga ini ya, dari pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat berupa BPMU. Kemudian juga karena kita ini sekolah swasta, jadi kita punya kewenangan lah atau masih diperbolehkan untuk memungut iuran atau dulu istilah dengan SPP, ya tentu dengan persyaratan tertentu, karena boleh jadi ini peserta didik kita dengan latar belakang sosial ekonomi yang beragam, yang tentunya di sini SPP yang terjangkau lah yang kita tanamkan. Nah, tentu di sini kita yang kaitannya dengan sumber pendataan di sini ya nanti bagaimana ya dana yang ada di sini ini, potensi yang ada berupa dana ini kita berdayakan untuk melaksanakan SMK Pusat Keunggulan yang kita jabarkan ke 8 standar nasional pendidikan. Kemudian yang ketiga itu analisis lingkungan belajar yang berkaitan dengan sistem dan kebijakan daerah. Tentu sistem di sini ya bagaimana sekolah itu memahami tentang regulasi yang kaitannya dengan SMK Pusat Keunggulan di sini. Alhamdulillah belum lama ya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan Permendikbud yang kaitannya dengan SMK Pusat Keunggulan. Tentu nanti kita pelajari apa-apa yang ada di dalam peraturan menteri tersebut. Kemudian juga nanti kita akan mengkaji ya bagaimana kebijakan atau peraturan daerah ya Perda atau Pergub Provinsi Jawa Barat. Kemudian juga nanti kita akan pelajari kalau ada ya Perda atau Perwal Wali Kota Tasikmalaya, meskipun kita ini SMK bukan berada di bawah pemerintah kabupaten kota, tetapi karena lingkungan kita ada di wilayah kota dalam Kota Tasikmalaya, tentu kita nanti akan melihat adakah regulasi yang sekaitan dengan program kita Pusat Keunggulan Sekolah. Sebut saja ini regulasi yang kaitannya dengan kearifan lokal. Kemudian yang keempat, itu kaitannya analisis lingkungan belajar dengan kemitraan. Nah, tentu kemitraan di sini adalah bagaimana kita sekolah mengembangkan jejaring, baik jejaring yang sifatnya kedinasan maupun jejaring yang sifatnya dengan dunia usaha di dunia industri atau kita kenal dengan
hidupkan. Nah, nanti kita rumuskan potensi-potensi apa yang harus kita kembangkan dari unsur kemitraan ini yang akan nanti kita tuangkan dalam kurikulum operasional standar sekolah ini. Itu saja yang perlu kita bahas tentang keempat hal ini, nanti kita diskusikan. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Pak Sandi sebagai pengatur acara. Bangga, Pak. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan informasi paparan materi sekaitan dengan analisis lingkungan belajar di SMK Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Untuk selanjutnya kita buka sesi diskusi. Silahkan dibuka satu pertanyaan terlebih dahulu. Kalaupun ada yang perlu untuk didiskusikan, nanti kita pembahasan. Mumpung ada narasumber dari Bapak Kepala Sekolah dan dari Bapak pengawas kita. Untuk itu, silakan dibuka untuk sesi pertanyaan. Ya, mungkin dari pengawas dulu ya Pak Sandi. Ya, boleh Pak. Enggak, Pak. Ya. Masukan berarti. Terima kasih Pak Sandi, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan uraian terkait dengan analisis lingkungan dalam rangka kita melaksanakan kegiatan pengembangan sekolah. Dan pada hari ini tentu terkait dengan pengembangan kurikulum. Kalau kita mau melihat tadi bahwa memang setelah kita analisis, dan itu bisa menjadi sumber daya ya. Ada sumber daya yang berasal dari luar sekolah, dan ada sumber daya yang berasal dari dalam sekolah. Nah, nanti kemampuan atau apabila di sekolah ingin dikembangkan, tentu diharapkan pengelolaan sumber-sumber daya baik yang berasal dari dalam maupun dari luar itu bisa kita inventaris, kemudian kita lakukan pengelolaan yang baik, yang nantinya akan kita proyeksikan menjadi kegiatan atau program jangka menengah atau program tahunan, atau juga bisa sampai pada rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Nah, terkait dengan kurikulum dari potensi yang ada yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah ini, saya kira bisa kita masukkan menjadi materi atau kompetensi yang akan dicapai oleh siswa, terutama terkait dengan mata pelajaran muatan lokal yang harus kita kembangkan di sekitar atau di sekolah ini. Karena bagaimanapun pengembangan kurikulum PSP ini harus berpusat pada peserta didik, di mana tadi bahwa peserta didik berada di lingkungan baik lingkungan keagamaan, lingkungan industri, bahkan mungkin terkait juga dengan bidang ekonomi yang ada di keluarga-keluarga dari para siswa yang sekolah di sekolah kita ini. Jadi saya kira bagus sekali tadi, tinggal kita inventarisir dengan baik, lalu kemudian kita lakukan pengelolaan yang baik. Saya kira ini hanya sekedar masukan, bukan pertanyaan Pak Kepala Sekolah. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Pengawas yang telah memberikan penguatan sekaitan dengan analisis lingkungan di satuan pendidikan. Barangkali dari Bapak Kepala Sekolah akan menambahkan. Baik, terima kasih Pak Pengawas Pembina yang telah memberikan masukan kepada kita. Betul Pak. Jadi memang di sini kita perlu membuat sebuah langkah yang detail, ya, yang rinci lah begitu, sesuai dengan skenario kurikulum operasional satuan pendidikan. Ya gitu, kita awali dengan analisis lingkungan sekolah ini, analisis lingkungan sekolah ini. Dan tentu di sini dalam kita menganalisis lingkungan sekolah itu kita akan, insya Allah kita akan benar-benar menganalisis sesuai dengan apa yang ada di sekolah kita, apa yang ada di sekitar sekolah kita. Karena ini kan namanya tentang pusat keunggulan itu. Apa sih yang potensi-potensi apa yang ada dari sekolah kita yang patut atau perlu kita unggulkan atau kita kembangkan lebih lanjut, dan nanti kita kemas di dalam
kurikulum pembelajaran kita. Gitu. Karena ini dalam program sekolah penggerak ini yang akan membedakan dengan kurikulum yang lama. Jadi kurikulum kita nanti kurikulum yang khas SMK Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Itu saja Pak Sandi. Penjelasan dari kita lah, dari kami. Ya. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan informasi, paparan, dan materi sekaligus penguatannya. Kemudian disampaikan oleh Pak Pengawas kita. Saya ucapkan terima kasih juga Bapak. Materi yang telah disampaikan oleh Bapak Pengawas dan Bapak Kepala Sekolah sudah sangat jelas sekaitan dengan analisis lingkungan belajar kita, yang mana untuk mencapai tujuan sekolah menjadi lebih baik dan merujuk ke sekolah, yaitu bertujuan berpusat kepada peserta didik, kemudian mencapai tujuan profil Pancasila. Itu saja mungkin materi pada kesempatan kali ini. Untuk kegiatan selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu menutup pada kegiatan in-house training ini. Untuk mengakhiri kegiatan in-house training ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih ucapan kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas sekali lagi. Untuk itu kegiatan ini berakhir dengan mengucapkan tadi hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.